Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, mari kita bersama-sama akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan pujian mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kiranya urapan dan kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu, dan Engkau memberkati firman-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, tema firman Tuhan saat ini adalah doa orang benar. Firman Tuhan saya ambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada dua hal penting yang saya akan bagikan melalui renungan ini, di mana supaya doa kita dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Karena seringkali sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya salah, tidak luput dari yang namanya dosa. Sehingga akibat dari dosa dan kesalahan yang kita perbuat, maka kita mengalami berbagai macam masalah dalam kehidupan ini. Nah, supaya kita bisa keluar dari persoalan itu dan Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, maka kita harus minta ampun kepada Tuhan. Karena di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-15 berkata demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa,
dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dimanapun saudara berada, kalau saudara dan saya sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa, maka mata Tuhan terbuka dan telinga Tuhan terbuka untuk menaruh perhatian atau mendengarkan doa kita. Yang kedua, yang harus kita perhatikan di dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 tadi, dikatakan, hendaklah kamu saling mendoakan. Saya bersama dengan Gembala Sidang, Bapak Pendeta Daud Ruku, mengajak dan menghimbau, mendorong jemaat Tuhan untuk mengajak keluarganya, seisi rumah tangganya, untuk berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan di gereja. Tetapi jangan khawatir, percayalah kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat harus percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian, di mana saudara berkumpul dan berdoa bersama-sama dengan sehati, dengan sepakat, dengan iman. Maka yakinlah bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doanya. Sebagaimana seperti Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17 dan 18. Dia berdoa minta hujan, dan hujan itu turun. Dia juga berdoa dan doanya itu bisa menahan hujan. Maka saya percaya melalui doa-doa kita bersama hari-hari ini, saya yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Ketika kita berdoa untuk menghentikan COVID-19 yang sedang menjalar hari-hari ini, Tuhan pasti bisa menghentikannya, sehingga kita semua boleh mendapatkan keselamatan, kita semua boleh mendapatkan kesehatan, dan kita juga berdoa buat mereka yang sakit. Dengan doa-doa kita, maka mereka pasti dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kiranya melalui renungan firman Tuhan yang kita dengar bersama hari ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami, membantu kami untuk melakukan firman-Mu. Dan hari ini hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat GBI Bukit Sion ke dalam tangan-Mu. Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga seluruh jemaat-Mu dalam keadaan sehat dan baik serta aman. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, mungkin keluarga kami, atau mereka yang sedang mengalami sakit, yang terbaring di rumah, yang terbaring di rumah sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sembuhkan. Kami juga menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Menteri Kesehatan,
dan para petugas kesehatan. Tuhan menyertai dan menolong mereka. Kami berdoa untuk suplai obat-obatan. Kami percaya Tuhan campur tangan, sehingga melalui semuanya ini, mereka yang sakit boleh tertolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami minta semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.